Assalamualaikum, kembali belajar di channel Akang Guru. Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Pembahasan tersebut termuat dalam muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada materi tema 7, subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang diberikan. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhi kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Yang kedua, penanaman modal di negara-negara ASEAN. Peran ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Peran ini diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Kerjasama ini bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran dalam bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community (ASC). Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik, seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Indonesia juga membantu perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia
mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Yang keempat, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Pertanyaan pertama, apa bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang ekonomi? Jawabannya, yang pertama adalah di sektor industri, kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam pengadaan industri pupuk di Aceh. Yang kedua, menjadi negara penyedia pangan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ikut serta mendukung keberadaan kawasan perdagangan bebas ASEAN. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama penerapan tarif khusus barang impor negara ASEAN? Jawabannya adalah, manfaat yang diperoleh adalah meningkatkan taraf perekonomian Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apa bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan? Jawabannya adalah, yang pertama, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau ZOPFAN yang bertujuan menangani masalah-masalah keamanan di kawasan ASEAN. Yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau TAC bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir. Pertanyaan terakhir, apa tujuan dari dilaksanakannya Jakarta Informal Meeting? Tujuannya adalah untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.